Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita sekalian, termasuk nikmat pada hari ini, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Insyaallah kita akan menjalankan ibadah Jumat berjamaah, salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik, khatib mengingatkan pada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insyaallah karena iman dan takwa, persoalan-persoalan akan bisa diselesaikan secara tuntas demi kehidupan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada akhir-akhir ini khususnya bangsa ini dihadapkan dengan persoalan-persoalan sepertinya tidak pernah selesai, silih berganti terus dan terus. Barangkali dalam kesempatan ini saya ingin memberikan satu hal yang mungkin ada hubungannya dengan bagaimana menghadapi situasi ini, karena ada tugas kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang persoalannya adalah urgensi amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara seperti apa? Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Hadirin yang berbahagia, ini satu keutamaan yang ada pada kita sebagai seorang muslim, yang di dalam mukaddimah khutbah tadi saya sebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin yang berbahagia, dalam ayat 157 surat Al-A'raf yang saya sebutkan bahwa yang berarti menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Surat Al-A'raf ayat 157. Hadirin yang berbahagia, ini satu tugas yang sebenarnya bisa jadi dalam posisi tertentu amar ma'ruf atau nahi munkar itu adalah sebenarnya adalah tugas kita semua. Artinya dalam posisi tertentu amar ma'ruf dan nahi munkar adalah juga merupakan fardu ain. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita sebagai seorang beriman yang harapannya adalah sebagai orang yang soleh, orang yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya,
tentu mempunyai karakter yang memang tugasnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatan qa'imatan yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas shalihin. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud atau sembahyang atau salat. Mereka beriman pada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin yang berbahagia, yang terjadi fenomena saat ini, ketika kita melakukan amar ma'ruf, maka sebagian pasti ada yang tidak suka. Dan fenomena ini bisa menjadi suatu lembaga dalam artian memang seperti suatu barang yang aneh. Amar ma'ruf nahi munkar seperti barang aneh. Ini bisa jadi memang diciptakan atau dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Suka atau tidak suka, saat ini dihadapkan dengan problematika seperti itu. Bahkan hadirin yang berbahagia, ketika kita menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka dianggap sebagai satu tindakan mungkin disebut radikal. Karena memang ketika kita melarang orang berbuat maksiat, orang melakukan melarang minuman keras, narkoba dan sebagainya dengan cara-cara yang memang sesuai dengan tuntunan Islam, dianggapnya kita bisa jadi sebagai suatu hal yang radikal. Ini ada satu hal yang mungkin fenomena ini harus kita perangi bersama, karena umat Islam sebagai umat yang justru dengan amar ma'ruf nahi munkar maka tinggi derajatnya. Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan ampunan kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna anis su'i wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin. Mereka tatkala melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Surat Al-A'raf ayat 165. Inilah salah satu sebab atau efek dari kita amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah selamatkan dunia dan akhirat. Jadi satu jaminan bahwa memang ketika kita melakukan amar ma'ruf, insya Allah kita ada posisi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beratnya ketika menjalankan misi tugas atau tugas yang sangat berat amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan hadirin yang berbahagia, kalau kita mengajak satu perbuatan yang baik, relatif tidak banyak tantangan, tidak banyak hambatan. Tetapi pada sisi lain ketika kita menjalankan nahi munkar, resistensi, penolakan, hambatan, bahkan ancaman itu lebih besar. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, pada saat ini kita dukung orang-orang yang konsisten dengan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Pada persoalan tertentu, nahi munkar bisa jadi menjadikan fardu kifayah. Apabila ada satu kelompok, satu orang yang bisa dengan syarat tertentu menyelesaikan persoalan itu, artinya bagi yang lain bisa terbebas. Tetapi dalam kondisi tertentu itu merupakan fardu ain yang kita mendapatkan tugas. Persoalannya hadirin yang berbahagia, dengan teknologi yang sudah semakin canggih, kemaksiatan, kemungkaran sudah di mana-mana, bukan saja satu dua orang, hampir kita semua bisa melihat. Karenanya maka tugas kolektif, artinya kalau ini persoalan kemungkaran ini dibangun dengan suatu sistem,
maka harus kita hadapi dengan satu sistem. Kalau itu dilakukan secara kolektif, tentunya harus kita lakukan secara kolektif. Karena apa? Agar berimbang. Hadirin yang berbahagia, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fa huwa adhaful iman. Artinya memang pertama, bagi mereka yang punya otoritas, punya kemampuan, punya kekuasaan untuk merubah, untuk menghilangkan, mengubah atau menghancurkan kemaksiatan, kemungkaran, maka lakukan dengan otoritasnya. Dan apabila tidak mampu, tentu bisa dengan lisan. Kita sampaikan persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang mukarab, yang memang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran kita, ajaran Islam. Kemudian apabila juga kita tidak mampu, maka yang paling rendah adalah kita di dalam hati merasa marah, merasa benci, merasa tidak suka dengan mungkar itu, seraya berdoa. Itulah selemah-lemah daripada iman. Hadirin yang berbahagia, jangan-jangan kita semua selama ini memang mengambil posisi pada zona nyaman. Dalam artian zona nyaman, itu tugas orang lain, itu tugas siapa, dan seterusnya, kita lebih nyaman. Sudah begini saja, yang penting kita enak. Sebenarnya tidak demikian. Karena ini adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya memang Allah lahirkan umat Islam ini sebagai umat yang terbaik, khairu ummah. Di situ jelas ta'muruna bil ma'ruf. Yang membedakan yang lain adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini adalah sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita semua kalau kita ingin negeri ini penuh keberkahan, penuh keselamatan dan sebagainya. Lebih-lebih hadirin yang berbahagia pada posisi COVID-19 ini, di mana kita tahu siapa yang menduga, siapa yang mengira bahwa negeri ini yang terus berkepanjangan dari COVID-19 itu bisa jadi sebenarnya salah satu tugas yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh kita, mandek, tidak berjalan. Karenanya mari kita ambil bagian amar ma'ruf nahi munkar. Sudah saatnya, insya Allah jaminan itu akan memberikan satu solusi terhadap semua persoalan-persoalan, termasuk bagaimana kita keluar dari persoalan COVID-19. Salah satunya adalah bagaimana kita semua sangat peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin yang berbahagia, karena memang itu sudah jelas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 4 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, sholat, menunaikan zakat, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Ini jelas. Maka apabila kita semua menyadari bahwa COVID-19 yang terus melanda kita ini, salah satu pendekatannya adalah tidak ada lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui amar ma'ruf nahi munkar. Harus yakin amar ma'ruf nahi munkar. Ya, seperti itu, seperti hal yang sangat seolah-olah iya seperti itu. Ini adalah keyakinan kita, karena kita sebagai makhluk, sebagai umat Islam, sebagai yang beriman, karena yakin segala sesuatunya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Dan semua itu pasti mengandung hikmah. Mari saat ini dalam kesempatan yang baik ini kita merenung untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, amar ma'ruf nahi munkar juga sebagai bagian dari bagaimana kita memberikan sedekah, karena memang amar ma'ruf nahi munkar juga kategorinya bisa sebagai sedekah. Karena suatu saat ketika sekelompok orang dari para sahabat datang kepada Rasulullah, seolah dia merasa iri orang yang banyak harta, seolah dia akan meraup pahala yang begitu banyak. Karena apa? Karena mereka sholat, ya kami sholat, mereka sholat. Kemudian dia puasa, ya kami puasa, dia juga puasa.
tetapi mereka berinfak, bersedekah dengan harta yang dia miliki, sementara yang kita tidak berpunya, seolah seperti apa? Tapi Rasulullah mengatakan, bukankah Allah dengan beberapa hal, dengan itu Anda termasuk bersedekah? Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi artinya kategori itu, dan bahkan dalam kesempatan lain, sedekah itu salah satunya menolak bencana. Manfaat sedekah, ya, berinfak, zakat itu adalah menolak bala, bencana, termasuk COVID-19 bisa kita dekati dengan bagaimana kita memperbanyak sedekah, bagaimana kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin yang berbahagia, karenanya maka harus kita asal lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha agung, yang memiliki segalanya. Hadirin yang berbahagia, itu adalah satu kepedulian kita terhadap situasi yang saat ini menimpa bangsa dan negara kita. Hadirin yang berbahagia, kemudian juga amar ma'ruf nahi munkar salah satu media agar kita diampuni dosa-dosanya, sebagaimana di dalam satu hadis disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fitnatur rajul fi alihi wa malihi tukaffiruha shalah wa shadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi tatkala kita, ya, fitnah, kelalaian terhadap seseorang pada keluarganya, pada hartanya, tetangganya, maka ini dapat dihapus dengan sholat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu tidak perlu ragu, mari kita lakukan untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Dan sikap yang harus kita lakukan, kita tunjukkan, yang pertama adalah mengingkari, ya, setidaknya mengingkari dalam hati dengan tidak meridhoinya bahwa perbuatan mungkar-mungkar yang terjadi di sekitar kita ini. Kemudian marah tentunya dengan menunjukkan bahwa kemungkaran itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjauhi kemungkaran dan meninggalkannya dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam sebuah hadis sebutkan, ma nahaitukum anhu fasaribu, tinggalkanlah sesuatu yang aku larang kalian darinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, itu barangkali khutbah yang singkat. Intinya dari khutbah yang kali ini yang kami pesankan adalah, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bukan saja oleh sebagian kelompok, sebagian orang yang getol melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai ummatan khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi renungan bersama dan menjadi satu obat untuk bisa mengatasi situasi, khususnya terbebas dari COVID-19. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum.